Pastikan dulu Bang Mon. Bentar ya. Oke, udah bisa. Oke. Oke, udah bisa Bang, udah bisa. Udah bisa mulai? Oke, udah bisa mulai. Oke. Halo semuanya, perkenalkan kami kami dari kelompok Berkembar Blaze dan Ice. Di Di sini sini kami kami akan menjelaskan program UAS DP kami, di mana di sini kami memilih untuk untuk menyelesaikan suatu masalah yaitu masalah kesehatan, khususnya di sini kami memilih dalam kategori fisik, masalah kesehatan fisik. Nah, di Nah, sini di sini kita sudah masuk dalam codingannya, tapi tapi sebelum kami menjelaskan codingan kami, izinkanlah kami memperkenalkan diri kami, dimulai dari saya. Perkenalkan nama saya Christopher Yehuda Panjaitan dengan NIM 2414011118 dan dan dilanjutkan oleh teman saya Bang Monte. Perkenalkan, nama saya Resona Ginting dengan NIM 2414011100. Baik, dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih Bang Monte. Di sini langsung saja kita masuk dalam pembahasan programnya. Di sini kami memilih 5 kesehatan masalah fisik yang terdiri atas BMI. Di sini bisa kita lihat BMI nanti akan dijelaskan lebih lagi ya. Di sini kita mulai. Di sini masuk dalam tipe data. Di sini kami menggunakan tipe data record. User itu sama dengan record. Di sini isinya adalah nama, string, berat itu real, tinggi real, usia integer, jenis kelamin char, lingkar pinggang real, lingkar panggung real, aktivitas itu integer, n. Nah, kita masuk dalam function hitung BMI. Di sini ada berat, tinggi itu real, dan begin hitung BMI sama dengan berat per tinggi per 100 kuadrat. Nah, di sini ada prosedur tampilkan kategori BMI. Begin. Jika BMI-nya lebih kecil dari 18.5 akan muncul tampilan kategori kurus. Dan di sini ada muncul lagi jika BMI-nya lebih dari 18.5 dan BMI-nya di bawah 25 akan muncul tampilan kategorinya normal. Dan akan ada lagi jika BMI-nya lebih dari 25 dan juga BMI-nya itu lebih kecil dari 30 akan muncul kategori overweight. Nah, else di sini kategorinya obesitas. N. Di sini kita masuk dalam function hitung kalori. Di sini ada berat, tinggi itu real, usia integer, jenis kelamin char, aktivitas itu integer. Nah, di sini BMR itu sama dengan real. Begin. Jika jenis kelamin sama dengan L, maka BMR-nya itu 66 tambah 13,7 kali berat tambah 5 kali tinggi kurang 6,8 kali usia. Else BMR sama dengan 655 tambah 9,6 kali berat tambah 1,8 kali tinggi kurang 4,7 kali usia. Nah, di sini kami buat case-nya, case aktivitas O. 1 kalau hitung kalori sama dengan BMR 1.2 itu aktivitas sedentari. Sedentari ini adalah dia aktivitasnya sangat rendah ya, hampir tidak melakukan aktivitas. Nah, yang kedua hitung kalori BMR kali 1.375 itu aktivitas ringan. Ketiga hitung kalori BMR kali 1.55 itu aktivitasnya sedang. Dan seterusnya hitung kalori BMR kali 1.25 itu aktivitas yang berat. Nah, di sini kami buat L, hitung kalori BMR itu default. N. Kita masuk dalam function hitung hidrasi. Di sini ada berat sama dengan real, aktivitas itu integer, real. Begin hitung hidrasi sama dengan 35 kali berat. Jika aktivitasnya lebih dari 2, then hitung hidrasinya sama dengan hitung hidrasi tambah 500 kali aktivitas kurang 2. Function hitung rasio pinggang panggul. Di sini lingkar pinggang, lingkar panggul itu kami buat real. Begin hitung rasio pinggang panggul sama dengan lingkar pinggang per lingkar panggul N.
Sekarang kita masuk dalam prosedur tampilkan risiko penyakit jantung. Rasio sama dengan real, jenis kelamin char, begin, jika jenis kelaminnya laki-laki, dan rasionya lebih dari 0,9 akan muncul tampilan risiko tinggi. Dan jika jenis sama seperti yang laki-laki tadi, tapi ini perempuan, jika jenis kelaminnya perempuan, rasionya lebih dari 0,85 akan muncul tampilan risiko tinggi juga. Else dari kecuali semuanya itu akan muncul tampilan risiko rendah. Sekarang masuk dalam pembahasan prosedur rekomendasi latihan VO2 max. Di sini if VO2 max lebih kecil dari 20 akan muncul tampilan kebugaran sangat buruk. Dan di sini program akan memunculkan rekomendasi untuk jalan kaki santai. Di sini muncul lagi jika VO2 max-nya lebih kecil dari 30 den, berarti akan muncul tampilan kebugarannya itu buruk dan akan memberikan rekomendasi latihan itu jalan cepat dan jogging ringan. Dan untuk VO2 max yang lebih kecil dari 40, kebugarannya itu rata-rata dan memberikan rekomendasi jogging dan renang. Di sini surat kebugaran itu baik, rekomendasi latihan intensitas tinggi atau HIIT. Nah, sebagai sedikit informasi apa itu VO2 max, di sini VO2 max adalah ukuran kapasitas aerobik maksimum seseorang yang mempresentasikan kemampuan tubuh untuk menggunakan oksigen selama latihan fisik. Nilai ini dapat diukur melalui uji kebugaran atau diperkirakan menggunakan formula atau mode tertentu. Itu sedikit informasi mengenai VO2 max, dan kodingan selanjutnya ini akan dijelaskan oleh teman saya, Bang Monte. Kepada Bang Monte, saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini dari line 84 kami menggunakan variabel, bisa dilihat di sini. User itu adalah T-user, dengan pilihan kami menggunakan integer, dengan BMI, kalori, hidrasi, rasio, dan juga VO2 max menggunakan variabel real, dan juga dengan ulangi yaitu adalah char. Dengan di sini dilihat kami akan memulai program utama dengan begin. Kami menggunakan repeat until. Di sini dijelaskan dari 6 pilihan kami, yang dengan line pertama adalah hitung BMI dan kategori. Yang kedua hitung kebutuhan kalori harian. Yang ketiga hitung kebutuhan cairan harian. Yang keempat ialah hitung rasio pinggang panggul. Yang kelima adalah rekomendasi latihan berdasarkan VO2 max. Sedangkan yang ke-6 atau kami tulis 0 adalah keluar. Di sini boleh agak ke bawah. Di sini kami menggunakan pilihan cache off. Dengan yang pertama adalah begin. Yang pertama sesuai yang di atas tadi, right masukkan berat badan Anda dengan read line user berat. Yang kedua adalah right, masukkan tinggi badan dengan read line user tinggi. Dengan rumus BMI, hitung BMI user berat user dikali berat dan user dengan tinggi. Dengan right line BMI dengan BMI titik 0.2.22 akan menampilkan tampilan kategori BMI. Yang kedua adalah masukkan hitung berat badan. Yang pertama masukkan berat badan Anda dengan read line user berat. Yang kedua adalah masukkan tinggi badan dengan red line user tinggi, lalu memasukkan usia dengan red line user usia, lalu masukkan jenis kelamin laki-laki atau perempuan dengan red line user jenis kelamin, lalu masukkan tingkat aktivitas mulai dari 1 sampai 4 dengan red line user aktivitas. Dengan rumus kalori, hitung kalori. Lalu red line kebutuhan kalori harian Anda adalah kalori 0,2 kal. Yang ketiga adalah masukkan berat badan dengan red line user berat, lalu masukkan tingkat aktivitas mulai dari 1 sampai 4 dengan red line aktivitas, lalu dengan rumus hidrasi dengan hitung hidrasi, lalu akan menampilkan kebutuhan cairan harian Anda adalah dengan hidrasi sesuai dengan di sini dengan mil. Yang keempat adalah masukkan lingkar pinggang Anda dengan red line user lingkar pinggang, lalu masukkan lingkar panggul dengan red line user lingkar panggul, lalu masukkan jenis kelamin dengan red line user jenis kelamin, lalu dengan
rumus rasio sama dengan hitung rasio pinggang panggul dengan user lingkar pinggang dan juga user lingkar panggul. Lalu akan menampilkan rasio pinggang panggul Anda adalah. Lalu yang kelima ialah masukkan nilai VO2 max dengan readline VO2 max. Lalu yang terakhir adalah O akan keluar dengan readline terima kasih telah menggunakan program ini. Tetapi jika Anda mengetik yang lain akan dituliskan dengan readline pilihan tidak valid atau silahkan coba lagi. Nah, jika pilihan adalah 0, maka akan dituliskan dengan apakah Anda ingin menggunakan program kembali, maka program akan menjalankan ulang sesuai dengan readline ulangi. Atau ditulis dengan ulangi T, until dengan T atau ulangi T. Di sini tetapi jika Anda telah mengetik T, maka akan dijelaskan adalah readline, program selesai, semoga sehat selalu dan jaga kesehatan. Baik, untuk teman saya boleh di-run programnya. Ya, terima kasih Bang Monte. Di sini sudah selesai kami menjelaskan program codingannya. Di sini kita akan masuk dalam outputnya. Sebentar teman-teman. Bang, jelasinnya 2 aja ya. Udah 10 menit. Jelasinnya 2 aja ya. 10 menit soalnya. Oke. Di sini kami ambil dua contoh aja. Di sini saya ingin menghitung BMI dan kategori saya. Saya pilih 1. Masukkan berat badan saya adalah 80 kilo. Tinggi saya 180. Nah, akan muncul BMI Anda 24,69 akan muncul juga kategori normal. Nah, di sini saya ingin juga menghitung kebutuhan kalori harian saya. Saya ingin melanjutkan program, saya ketik Y saja, dan saya pilih nomor 2 untuk hitung kebutuhan kalori harian. Masukkan berat badan saya, dan masukkan tinggi badan saya. Nah, di sini bedanya dia akan memasukkan usia lagi. Usia 18, jenis kelamin saya laki-laki. Masukkan 3 aktivitas saya memilih sedang saja, saya 3. Nah, kebutuhan muncul tampilan kebutuhan kalori harian Anda 3006.38 kekal. Nah, jika saya sudah selesai dan tidak ingin menggunakan program kembali, maka saya ketik T. Nah, akan muncul tampilan program selesai, semoga sehat selalu dan jaga kesehatan. Nah, sedikit informasi dari mana kami mendapatkan rumus-rumus ini. Kami mencarinya di Google. Jadi jika ada kesalahan, mohon maaf. Demikianlah kami menjelaskan program kami ini. Semoga teman-teman semua dapat mengerti. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.